Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 16 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan taktanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu."
Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Maria Bunda Pengharapan. Ada banyak nama wanita dalam Alkitab, namun ada 2 wanita yang berperan penting dalam karya keselamatan, yaitu Elisabet dan Maria. Elisabet dipilih Allah untuk melahirkan Yohanes Pembaptis, nabi terakhir yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Maria dipilih Allah menjadi bunda Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Mereka berdua mengandung secara ajaib. Elisabet mandul dan sudah tua, sementara Maria perawan dan belum menikah. Namun karena karya Allah, mereka berdua bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang pertemuan antara Maria dan Elisabet. Ketika Maria masuk ke rumah Elisabet, ia memberi salam kepadanya. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Saudara-saudari terkasih, dalam kesatuan dengan seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga, raga dan jiwa ke dalam kemuliaan surga. Pengangkatan Maria ke surga menunjukkan tujuan kita sendiri sebagai anak-anak Allah dan anggota tubuh Kristus. Seperti Maria bunda kita dipanggil untuk mengambil bagian sepenuhnya dalam kemenangan Tuhan atas dosa dan maut, dan untuk memerintah bersama Dia dalam kerajaan-Nya yang kekal. Dalam bacaan pertama hari ini, tanda besar yang disebutkan adalah seorang wanita berselubungkan matahari dan dimahkotai bintang-bintang. Ini mengundang kita untuk merenungkan Maria yang bertakhtakan kemuliaan di samping putra ilahinya. Kita juga diundang untuk mengakui dengan harapan teguh akan masa depan yang dibukakan di hadapan kita oleh Tuhan yang bangkit. Dalam pesta hari ini,
mengantar kita untuk memandang Maria sebagai bunda pengharapan kita. Maria adalah dia yang terberkati karena iman, ketaatan, dan kepatuhannya kepada kehendak Bapa. Di dalam dia semua janji Allah terbukti benar. Dengan bertakhta dalam kemuliaan, ia menunjukkan kepada kita bahwa harapan kita untuk berada di mana Yesus duduk dalam kemuliaan adalah nyata. Ini adalah pesta pengharapan yang memberikan kepada kita pandangan pasti akan kemuliaan yang akan datang yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Harapan adalah kebalikan dari semangat yang putus asa, yang kadangkala melanda kita semua. Putus asa hanya meninggalkan rasa sedih dan kekosongan diri. Dalam pesta hari ini, mengingatkan kita, janganlah pernah kita dirampas dari harapan kita. Marilah kita berpaling dan tertuju kepada Bunda kita, dan selalu memohonkan rahmat untuk bersukaria dalam janji kemuliaan yang disediakan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Ia membimbing kita untuk hidup dan bekerja sebagai tanda-tanda pengharapan yang akan mendapatkan pemenuhannya dalam kerajaannya yang kekal. Marilah kita berkata seperti Bunda Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Semoga demikian. Amin.